Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Dan aku sekalian kelas 9 yang sekarang sedang persiapan untuk melaksanakan ujian sekolah, baik yang mempersiapkan diri atau sedang melaksanakan ujian aspek keterampilan, dan selanjutnya nanti juga mempersiapkan yang aspek pengetahuan. Untuk yang aspek keterampilan, hari-hari ini sebagian sudah dilaksanakan dan kalian ada yang sudah mengumpulkan tugas atau menjawab soal-soal ujian aspek keterampilan, atau kalian sebut ujian praktik ya. Ada yang membuat tugas secara daring ataupun mengumpulkan tugas ke sekolah nanti sesuai jadwalnya. Namun jangan lupa kita tetap belajar untuk membuka-buka lagi materi-materi kelas 7 maupun kelas 8, tentu saja juga materi kelas 9. Nah, kita lanjutkan belajar untuk soal-soal yang barangkali nanti bisa membantu kalian untuk mempelajari materinya. Kita mempelajari soal, tapi tidak hanya sekedar mempelajari, tetapi juga melakukan prediksi atau perkiraan soal yang keluar nanti apa. Kalau sudah ada keluar seperti ini, bab ini nanti terkait dengan hal apa gitu ya. Misalnya ini kita lanjutkan untuk nomor 13 yang kemarin sudah sampai, yang bagian pertama sudah sampai pada nomor 12 ya. Nomor 12 ini ya. Sekarang kita sampai pada nomor 13. Ini adalah soal yang ada di buku diktat kalian yang kalian kenal dengan buku LKS gitu ya. Kelas 9 di halaman belakang itu ada latihan soal ujian sekolah. Nah, ini kita pelajari untuk hari ini. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Soal nomor 13. Kita langsung pada petunjuk soalnya di sini. Petunjuk menjawabnya, berdasarkan beberapa kutipan tersebut, perilaku amanah. Nah, ini amanah ya. Amanah itu tema kelas berapa? Kelas 7 ya. Sampai kelas 7, jujur, amanah, istiqomah. Nah, itu jujur, amanah, dan istiqomah. Kalau ini di sini soal yang disajikan itu adalah perilaku amanah. Jadi kalian perlu yang pertama memahami pengertian amanah ya, pemahaman tentang amanah. Kemudian yang yang pembahasannya satu bab dengan amanah adalah jujur dan istiqomah. Kemungkinannya yang keluar itu bisa jujur, soal tentang jujur, misalnya begini, berdasarkan beberapa kutipan tersebut, perilaku jujur yang paling tepat bagi seorang siswa, misalnya begitu. Tinggal mengubah ininya dan ada mengubah pernyataan-pernyataan yang di atasnya. Nah, atau prediksi kita mungkin juga perilaku yang satu lagi, yaitu istiqomah. Misalnya soalnya dirubah begini, tidak amanah, disajikan beberapa pernyataan yang itu ya ada beberapa yang menunjukkan perilaku istiqomah. Berdasarkan beberapa kutipan tersebut, perilaku istiqomah, nah, misalnya begitu. Jadi kemungkinan nomor 13 ini prediksi kita adalah perilaku jujur, atau soal itu yang keluar adalah perilaku istiqomah, atau kombinasi yang merupakan perilaku amanah dan istiqomah nanti ditunjuk oleh nomor yang berbeda, ini dan ini. Nah, berarti menunjukkan amanah dan
istiqomah, atau jujur dan istiqomah, itu dua kemungkinan begitu. Oleh karena itu kalian harus paham amanah itu apa, istiqomah itu apa, jujur itu apa. Yaitu kalian buka lagi. Nah, ini kalau kemudian kalian baca ini. Saya tidak tunjukkan jawabannya apa ya. Kalian harus tahu ini konsepnya. Amanah itu apa, yang inti seperti itu belajarnya, istiqomah dan jujur. Nah, itu nomor 13. Kemudian nomor 14. Apa ini ya? Coba kita simak. Berdasarkan kutipan di atas, bentuk-bentuk empati. Nah, ini juga kalian simak juga empati. Empati itu apa? Terus yang satu pembahasan dengan empati itu apa? Nah, ini buku kelas berapa? Itu kelas berapa ini? Empati itu mungkin kelas 7 semester 2 kalau tidak salah. Kalau yang ini Amanah Istiqomah itu kelas 7 semester 1. Yang kelas 7 semester 2 itu empati, dan ada beberapa ada kawannya itu. Selain empati itu apa? Itu kalian cari di situ. Kemungkinannya yang keluar itu kalau tidak empati ya yang satunya lagi apa itu. Nah, di sini saya tidak menghadapi buku kelas 7, jadi saya tidak melihat di situ apa selain empati itu apa itu ya. Itu caranya. Nanti kalian lihat yang buku semester 2 kelas 7. Empati itu apa, dan sikap atau perilaku yang dibahas satu bab dengan empati itu apa. Nah, itu kalian lihat di sana. Nah, itu cara belajarnya seperti itu. Empati atau yang lainnya, kemungkinannya yang lainnya itu yang keluar gitu. Untuk nomor 15, coba nomor 15. Dari pernyataan tersebut, cara untuk menghindarkan diri dari minuman keras. Ya, ini berarti bab yang dipelajari adalah menghindarkan diri dari minuman keras. Bahan pertengkaran ini juga kayaknya semester kelas 8 semester 1 kalau tidak salah ini ya. Menghindarkan diri dari minuman keras dan pertengkaran. Nah, ini soal-soal seperti ini kalian cermati aja. Kalau kalian teliti membaca jawabannya, nah itu insya Allah bisa menjawab. Saya tidak akan menunjukkan jawabannya. Seperti pada tahap 1 kemarin saya terlanjur menunjukkan jawabannya. Ini bagaimana caranya belajar saja. Ini dicarinya di bab kelas berapa. Ini yang jelas ini tidak di kelas 9 ini. Kelas 9 tidak ada materi ini. Itu menghindarkan diri dari minuman keras. Atau yang satu pembahasan dengan ini adalah menghindari pertengkaran dan minuman keras ini kayaknya begitu ya. Kemudian nomor 16. Perhatikan kutipan ilustrasi berikut. Nih soalnya kayak soal bahasa Indonesia saja. Membaca deskripsi kemudian menyimpulkan. Sesuai ilustrasi tersebut, perilaku yang mencerminkan sikap jujur yang harus Ibu Aminah lakukan adalah ini. Jujur keluar lagi di sini. Jujur ini ya. Perilaku jujur. Nah, kalian bisa lah baca itu yang jujur yang bagaimana. Saya tidak akan menjawabnya. Ini kalian untuk mengingat memori-memori kalian yang ada di benak kalian di masa yang lalu. Nah, ini coba kita lihat lagi nomor 17. Apa itu? Dari deskripsi di atas yang benar adalah
ini apa ini? Dendam. Perilaku dendam. Tidak adil. Berbuat adil kayaknya. Adil. Husnuzon. Nah ini adil. Ini adil. Tak berlaku sopan santun. Nah ini kalian cermati. Ini kayaknya temanya tentang adil ya. Adil. Deskripsi tentang adil yang benar, kalian cermati sendiri. Perhatikan beberapa contoh perilaku terpuji berikut ini. Kalau masalah perilaku terpuji atau akhlak, ini saya kira kalian bisa mencermati kalimat demi kalimatnya ya, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh soal tersebut. Dari contoh pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku berbaik sangka di atas, berbaik sangka kepada sama manusia, berbaik sangka yang menunjukkan perilaku berbaik sangka kepada manusia. Nah, ini kalian juga cermati. Berbaik sangka itu kalau bahasa Arabnya husnuzon, itu yang ada kaitannya dengan berbaik sangka. Nomor 19 ini masih tentang sikap ini ya. Perilaku Rizky mencerminkan sikap. Nah ini di sini ada pilihannya: jujur, istiqomah, tekun, menepati janji. Ini sesuai apa ini? Kalian baca, cermati, nanti kan kalian bisa jawab. Nomor 20, perhatikan ilustrasi berikut. Berdasarkan ilustrasi di atas, cara berbakti dan taat kepada orang tua. Ini taat kepada orang tua ini. Ya, kalian cermati mana yang menunjukkan permintaan jawaban yang benar itu yang mana. Perhatikan contoh perilaku lagi ini. Perilaku. Tata krama berkomunikasi secara tertulis melalui media sosial yang baik adalah, nah ini ya, kalian baca, kalian sesuaikan dengan yang di atas ini. Kalian harus teliti, kuncinya kalian harus teliti dalam membaca, jangan hanya sekilas, tapi betul-betul apa yang dimaksudkan oleh soal ini kalian pahami. Dan kalian perlu berpikir memang ya, berpikirnya bertingkat, ini tidak hanya satu, kan ada beberapa hal yang diminta untuk dijawab. Ada 6 yang disajikan, hanya 3 yang disuruh memilih. Kalian harus teliti, ini mungkin perlu agak ditandai. Ini yang pertama kemungkinannya ya, kedua kalau tidak mungkin masih ragu-ragu ya ditanda tanya, kalau mantap dicentang gitu kan, nanti kelihatan oh berarti 1, 3 atau 4 ya, gitu kan. Itu cara menjawabnya. Perhatikan narasi berikut. Ini masih tentang apa ini ya? Oh, ini sudah tentang fikih, ini tentang fikih, yaitu bagaimana wudhu, sholat dan seterusnya ya. Dari nasi tersebut yang harus dilaksanakan Ibu Mirna sebelum melaksanakan sholat adalah, ini dibaca, Ibu Mirna baru saja melahirkan seorang bayi. Ia mengalami nifas. Setelah 40 hari nifasnya selesai, dia bermaksud untuk bersuci. Secara kebetulan kemarau sedang terjadi di kampungnya yang menyebabkan tidak ada air. Tidak ada air tetapi ingin bersuci, kemudian ingin sholat, akan melaksanakan sholat. Maka yang dilaksanakan apa? Apakah melaksanakan wudhu? Nah, wudhu itu kan perlu air, ini tidak mungkin begitu ya. Apakah tayamum? Ini kemungkinannya.
Mandi dan tayamum, mandi itu kan perlu air, jadi kalau tidak ada air ya tidak. Wudhu dan tayamum, wudhu kan perlu air. Kalian perlu mempelajari lagi wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Konsepnya, jika tidak ada, teorinya ya, bila tidak ada air, maka tayamum itu bisa menggantikan fungsi wudhu dan menggantikan mandi wajib atau mandi besar. Cukup dengan tayamum. Masih ingat ya caranya tayamum? Nah, kalian buka lagi, ini kelas 7 semester 1. Perhatikan ilustrasi berikut. Ya, ini soalnya mesti ada ilustrasi. Rifki sedang melaksanakan sholat duhur berjamaah dengan teman-temannya. Tiba-tiba Aldi datang untuk mengikutinya pada saat mereka sedang melaksanakan sujud rakaat kedua. Berapa rakaat lagi yang harus Aldi lakukan untuk menyempurnakan sholatnya? Ini berarti temanya tentang sholat berjamaah. Itu ada makmum yang terlambat. Rifki sedang melaksanakan sholat duhur bersama teman-temannya. Tiba-tiba Aldi, ini pertanyaannya nanti ya, Aldi berapa rakaatnya? Kapan datangnya untuk mengikuti? Saat mereka yang berjamaah itu melaksanakan sujud rakaat kedua, berarti sudah ketinggalan berapa rakaat? Ini sholatnya apa? Duhur itu 4 rakaat. Kalau sudah sampai pada rakaat kedua sujud, berarti sudah ketinggalan berapa rakaat? Nah, berapa coba? Ya, 2 rakaat ketinggalan. Oleh karena itu, Aldi harus menyempurnakan sholatnya sebanyak berapa yang belum dilaksanakan oleh Aldi? Kan tadi sampai salam berarti sudah melaksanakan 2 kan, begitu, mengikuti jamaahnya kan 2 rakaat. Perlu menambah lagi berapa kalau 4? Yang mana ini ya? Jawabannya sudah jelas itu. Kalau rakaatnya 4 baru ikut melaksanakan 2 rakaat yang terakhir itu ya, pada sholat jamaahnya itu kurangnya berapa? Nah, kalian jawab sendiri. 1, 2, 3 atau 4, jawab sendiri. Perhatikan ilustrasi berikut nomor 24 ya. Yang harus dilakukan oleh Pak Fahmi adalah titik-titik. Pak Fahmi dan warga sedang melaksanakan sholat Jumat di masjid jami di kampungnya. Pada waktu khotib sedang khotbah, tiba-tiba khotib tersungkur dan langsung wafat. Yang harus dilakukan oleh Pak Fahmi adalah harus dilakukan apa ini ya? Coba kita lihat. Mengurus jenazah, membubarkan jamaah sholat Jumat, menggantikan posisi khotib, menggantikan sholat Jumat dengan sholat duhur. Kalau menggantikan sholat Jumat dengan sholat duhur, ini ya yang paling masuk akal adalah menggantikan posisi khotib. Perhatikan narasi berikut. Muhaimin tinggal di Jakarta. Ia hendak bersilaturahmi ke rumah neneknya di Yogyakarta. Saat waktu maghrib, ia beristirahat untuk menunaikan sholat maghrib dan sholat isya secara jamak qashar. Setelah itu, ia melanjutkan kembali perjalanan sampai tujuan. Dari ilustrasi tersebut, sholat jamak qashar yang benar dilakukan
oleh Muhaimin adalah ini waktunya maghrib berhenti, sholatnya maghrib dan isya. Yang benar adalah maghribnya berapa, isyanya berapa, karena dilaksanakan apa itu? Jamak qashar. Jamak qashar itu ya berarti digabungkan dan sekaligus diringkas. Maghribnya berapa? 3 tetap karena tidak bisa diringkas, dan isyanya 2 dilaksanakan di waktu maghrib, di waktu takdim, berarti 3 ditambah isyanya 2, niatnya jamak takdim dan qashar. Demikian untuk kali ini, sampai dengan nomor 25. Lebih dulu ya, ini saya cukupkan dulu sampai nomor 25. Kita akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.